Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya seluruh kebaikan menjadi sempurna. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Secara umum, persamaan kuadrat dapat ditulis sebagai berikut. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita ulang. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C-nya adalah anggota bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bentuk umum persamaan kuadrat ini, kita akan melihat terlebih dahulu ciri-ciri dari persamaan kuadrat atau yang kita singkat dengan PK. Ciri-ciri PK yang pertama yaitu ada tanda sama dengan. Oke. Namanya juga persamaan, berarti harus ada tanda sama dengan. Nah, ini tanda sama dengannya biasanya di sini. Oke. Kalau tandanya lebih dari atau kurang dari, itu istilahnya disebut pertidak samaan. Oke. Itu ya, yang pertama harus ada tanda sama dengan. Yang kedua, hanya satu variabel. Oke, hanya satu variabel. Nah, secara umum variabel yang sering digunakan adalah variabel X. Nah, ini dia. Tapi boleh juga menggunakan variabel-variabel yang lain. Yang penting dia hanya satu huruf saja. Oke? Gitu ya. Yang kedua hanya satu variabel. Yang ketiga, pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah pangkat 2 atau kuadrat. Namanya juga persamaan kuadrat, berarti harus ada kuadratnya ya. Oke, berarti pangkat tertingginya harus kuadrat, tidak boleh lebih dari 2 dan juga tidak boleh kurang dari 2. Berarti harus pangkat kuadrat atau pangkat 2. Begitu ya. Itu ciri-ciri dari persamaan kuadrat. Oke, kita masuk ke bentuk umumnya lagi. Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang A, B, C dan juga X. Tapi untuk yang sekarang kita hanya membahas tentang A, B, C-nya saja. Oke. Nah, dilihat sini nilai A, B, C dari PK. A itu apa? A itu adalah koefisien variabel pangkat 2. Koefisien itu biasa kita sebut bilangan yang selalu nempel dengan variabel. Oke. Nah, A ini adalah koefisien variabel pangkat 2. Nah, jadi kalau misal di sini variabel X kuadrat, berarti bilangan yang selalu nempel dengan X kuadrat yaitu adalah A. Oke, gitu ya. Terus B itu koefisien variabel pangkat 1. Nah, di sini variabelnya adalah X pangkat 1. Berarti nanti bilangan yang selalu nempel dengan X yaitu B. Oke. Yang terakhir yaitu adalah C. C itu konstanta, yaitu bilangan yang berdiri sendiri. Dia tidak menempel dengan variabel apapun. Di sini kita simbolkan dengan C. Gitu ya. Nilai A, B, C. Jadi A itu koefisien dari variabel yang pangkat 2. B itu koefisien dari variabel pangkat 1 ini, dan C itu adalah konstanta, dia tidak menempel dengan variabel. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Untuk yang pertama, pertanyaannya yaitu apakah pernyataan berikut merupakan PK atau persamaan kuadrat? Berikan alasan. Nomor 1, misal kita kasih contoh X kuadrat min 5X tambah 6. Nah, kira-kira ini PK bukan ya? Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, harus ada tanda sama dengan. Di sini ada tanda sama dengan enggak? Enggak ada ya. Berarti ini bukan PK. Tadi alasannya apa? Karena
tidak ada tanda sama dengan. Oke ya. Nah, untuk ciri yang lain dia ada semua tuh. Hanya satu variabel, di sini hanya x saja, dan pangkat tertingginya pangkat kuadrat atau pangkat 2 ada juga. Berarti yang tidak ada cirinya hanya ini saja ya. Karena tidak ada tanda sama dengan. Oke? Berarti ini bukan PK. Yang kedua, misal kita punya x kuadrat tambah 4y kurang 5 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat bukan ya? Kita cek. Yang pertama, ada tanda sama dengan? Ada ya. Yang kedua, apakah hanya satu variabel? Nah, di sini ada dua nih ternyata, x sama y. Oh, berarti udah pastikan ini bukan PK juga. Oke. Alasannya karena ada dua variabel atau dua huruf yang berbeda. Gitu ya. Untuk yang ketiga, ini pangkat kuadrat, ada di sini pangkat kuadrat. Itu hanya satu ya. Alasannya karena ada dua variabel, oke, yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Misal kita punya pangkat 3 tambah 3A pangkat 2 tambah 3A tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat bukan ya? Yang pertama, kita lihat cirinya. Ada tanda sama dengan? Ada. Hanya satu variabel. Ini ada variabel A ya. A. Berarti hanya satu juga ya variabelnya. Terus yang ketiga, pangkat kuadrat bukan? Ada sih kuadratnya, tapi dia ternyata ada pangkat yang lebih tinggi lagi, yaitu 3. Oh, berarti ini bukan PK. Oke? Bukan PK. Alasannya karena pangkat tertingginya yaitu tingginya adalah pangkat 3 ya. Pangkat 3. Nah, dia tidak atau bukan persamaan kuadrat karena pangkat 3 ini dia. Oke, bisa ya untuk mencirikan mana yang PK, mana yang bukan PK. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu menentukan nilai A, B, dan C dari PK berikut. Misal yang pertama yaitu 2x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Nah, ini PK ya, semuanya ada ciri-cirinya. Nah, kita suruh nentuin nilai A, B, dan C nya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini A nya berapa? A tadi itu apa? Koefisien variabel pangkat 2, berarti yang selalu nempel dengan x kuadrat. Di sini x kuadrat ya, berarti bilangan nempel berapa? Nah, berarti A nya adalah 2. Oke. Terus lanjut, B nya berapa? Koefisien variabel pangkat 1, berarti yang selalu nempel sama x. Nah, ini berapa ini? 3 ya. Nah, tapi karena di sini ada negatif, negatifnya ikut. Berarti B nya adalah negatif 3. Oke. Terus yang C nya yaitu konstanta. Dia bilangan yang berdiri sendiri, tidak nempel dengan siapapun. Berarti yang ini ya, 4. Nah, ini juga sama karena ada negatif, ikut negatifnya, jadi negatif 4. Paham ya? Berarti A nya 2 ini, B nya negatif 3, C nya negatif 4. Oke, lanjut nomor 2. Misal kita punya x kuadrat tambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau ini kita tentukan A nya dulu. A nya berarti yang pangkat 2 ya, yang selalu nempel dengan x pangkat 2. Nah, di sini nggak ada angkanya ya.
Kalau nggak ada angkanya bukan 0 ya. Kalau di sini kalau nggak ada angkanya berarti 1. Oke. Berarti A-nya adalah 1. Terus B-nya, nah B-nya itu kan yang tadi yang koefisien variabel pangkat 1 ya. Berarti yang nempel dengan X. Tapi di sini nggak ada X-nya. Berarti B-nya berapa ya? Iya, berarti B-nya adalah 0. Oke. Karena 0 kali X berapa? 0 ya. Nah, 0 nggak ditulis juga nggak masalah. Oke. Jadi kalau nggak ada X-nya, maksudnya X pangkat 1, berarti B-nya adalah 0. Oke, terus C-nya di sini jelas ya, yaitu plus 3. Oke. Di sini paham ya? Kita lanjut. Misal nomor 3 terakhir. Misal kita punya min X kuadrat tambah 3X sama dengan 0. Oke. Sini A-nya berapa? Lihat X kuadratnya. Di sini ada min, tapi nggak ada angkanya. Tadi berapa kalau nggak ada angkanya? 1 ya. Berarti kalau ada minnya, min 1. Oke, lanjut. B-nya di sini jelas ya. Samping X ada angka 3, berarti B-nya adalah 3. Nah, C-nya ada nggak di sini? Bilangan yang berdiri sendiri. Nggak ada ya. Nggak ada bilangan lain ya. Berarti C-nya kalau nggak ada, sama kayak tadi ya, kayak B juga, berarti 0. Oke. Jadi gitu ya untuk menentukan nilai ABC-nya. Kalian tinggal lihat bilangan yang nempel dengan variabel pangkat 2, variabel pangkat 1, dan lihat yang tanpa variabel. Oke. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini mengenai bentuk umum dari persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.